Perkenalkan, nama saya Dia Amelia Sari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, pengarang Mary Riana, penulis Albertine Endah, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tempat terbit Jakarta, tahun terbit cetakan ke-14, edisi cover film Desember 2014. Jumlah halaman 362 halaman, ISBN 978 979 22 74 813. Sinopsis novel. Buku karangan Mary Riana ini sangat menginspirasi para pembacanya untuk terus berusaha meraih kesuksesan yang diharapkan dan yang dicita-citakan. Saat ini Mary Riana merupakan wanita motivator nomor 1 di Indonesia karena kesuksesannya yang menginspirasi banyak orang baik di Singapura ataupun di Indonesia. Hidup adalah suatu yang bergerak. Kekuatan manusia bukanlah sesuatu yang statis. Tuhan menganugerahkan segala fitur pembangkit keberhasilan di dalam tubuh dan pikiran kita. Aku bersyukur karena menyadari itu sejak muda dan untuk meraih kesuksesan. Petikan pada kalimat Mary Riana itu menjadi prolog buku dalam karya Albertine Endah. Mary Riana yang terlahir dari keluarga yang sederhana, dari seorang ayah yang sangat penyayang, dan dari ibu yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang, membawanya sulit untuk berada jauh dari keduanya. Buku ini menceritakan sukses Mary Riana. Mary Riana adalah orang asli Indonesia yang sukses di negeri tetangga, yaitu Singapura. Kehidupan awalnya adalah kehidupan rata-rata remaja di Indonesia. Keluarga sederhana, pergi ke sekolah, belajar, pulang ke rumah. Kisah di buku ini dimulai ketika Mary Riana berusia 18 tahun yang baru lulus SMA, merasa bahagia karena sebentar lagi akan merasakan masa-masa kuliah. Tetapi terpaksa harus mengungsi ke negara tetangga, yaitu Singapura. Dulu Mary Riana ingin melanjutkan pendidikannya ke Universitas Trisakti Jakarta. Akibat kerusuhan Mei pada tahun 1998 karena keluarganya berdarah Tionghoa. Tapi semua cita-cita itu harus dipendam dalam-dalam. Keputusan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti Jakarta tersebut harus pupus begitu saja karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dengan kondisi semencekam itu, banyak warga Tionghoa yang akhirnya memutuskan untuk mengungsi sementara ke luar negeri. Orang tua Mary Riana pun berpikiran begitu. Orang tua menganjurkan untuk melanjutkan pendidikannya ke Nanyang Technological University atau NTU di Singapura. Ia menyetujui walaupun dengan keterpaksaan. Keputusan ayahnya adalah keputusan terbaik. Itulah harapan terakhir Mary Riana. Dengan berat hati, Mary Riana harus pergi meninggalkan keluarga dan negara Indonesia yang sangat dicintainya. Tidak mudah untuk bisa bertahan hidup di negeri orang. Berjuang mempertahankan hidup dengan segala keterbatasan hidup dan keterbatasan ekonomi. Krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia membuatnya harus pandai mengatur biaya hidup di negeri singa itu. Mary Riana tiba di Singapura dengan rombongannya dan langsung diantar oleh pengurus NTU ke asrama yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama masih belajar di NTU. Di Singapura, kondisi finansial Mary Riana pada saat itu sangat memprihatinkan. Untuk biaya awal pendidikan seperti biaya asrama, biaya kuliah, dan uang saku ia meminjam di Development Bank of Singapore atau DBS. DBS merupakan bank yang bekerja sama dengan NTU dan pembayarannya bisa dicicil setelah
mahasiswa lulus dan bisa bekerja. Sedangkan untuk biaya buku dan kebutuhan lainnya, mahasiswa harus menanggung sendiri. Jumlah uang yang diberikan 40.000 dolar Singapura atau mencapai 300 juta rupiah dalam kurs pada saat itu. Kuliah hari pertama di NTU menyambutnya dengan peringatan jelas betapa uang yang dimiliki tidaklah banyak. Kehidupan di kampus Nanyang Technology University dilalui Mary Riana dengan penuh perjuangan. Bukan sekali ia harus mati-matian bertahan hidup dengan makan yang sangat sederhana. Bagaimana tidak? Sementara orang tuanya di tanah air membanting tulang mencari nafkah di tengah krisis, ia hanya mendapatkan uang kiriman yang sangat terbatas. Di Indonesia, dengan uang yang sama mungkin Mary bisa hidup sejahtera. Namun di Singapura, yang terkenal tinggi biaya hidupnya, maka makan siang dengan sayur tahu di kantin asrama adalah makanan mewah baginya untuk berada tahun di NTU. Sisanya ia sumpah perutnya dengan mie instan atau roti. Ia pun tidak mungkin meminta lebih pada orang tuanya dan hanya bisa memberi kabar baik tiap kali berkomunikasi dengan orang tuanya. Uang yang dikeluarkan untuk pertama kalinya adalah saat ia memesan nasi goreng tanpa campuran apa-apa. Nasi goreng polos, ia harus merelakan lembaran uang dolar pemberian ayahnya untuk membayar nasi goreng dengan harga 2 dolar atau setara dengan 20.000 rupiah saat itu. 20.000 rupiah hanya untuk sepiring nasi goreng polos. Apalah arti 20.000 rupiah? Tetapi bagi seorang mahasiswi dengan bekal uang pas-pasan dan dihadapkan pada tuntunan bertahan di masa yang akan panjang selama studi, itu adalah persoalan serius. Mary Riana tidak bisa selamanya mengandalkan uang kiriman dari kedua orang tuanya. Dia menyadari bahwa kiriman dari orang tuanya tidak selamanya cukup untuk mencukupi kebutuhan kuliahnya dan kebutuhan pribadinya. Meskipun sudah berusaha berhemat, namun kebutuhan tidaklah selama statis. Maka dari itu, dengan niat yang kuat, ia memutuskan untuk bekerja. Pekerjaan pertama ia terima adalah sebagai pembagi brosur. Meskipun upah yang diterimanya tidaklah seberapa, yaitu 5 dolar dalam waktu 1 jam. Dari pekerjaan pertamanya, tidak memberikan rasa putus asa untuk Mary Riana terus bekerja dan bekerja. Ia pun pernah bekerja sebagai pelayan dan harus berjuang di jalan hingga tengah malam dengan 20 presentasi dan rasa lelah yang selalu menyurutkan semangatnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Beruntung Mary Riana memiliki seorang partner yang sangat setia menemaninya, memberikan semangat dan motivasi untuk terus berjuang dan berusaha dalam mempertahankan hidup dengan bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Sebuah pengalaman bekerja sebagai pegawai magang di sebuah perusahaan membentuk sebuah opini baru dalam benaknya. Ia berpikir bahwa menjadi pegawai bukan jalan yang sesuai dengan mimpinya, karena menurutnya menjadi pegawai adalah karir yang pasti punya batas-batas yang mencegah dari pencapaian mimpi $1.000.000-nya. Maka dengan penuh pertaruhan, Mary bersama Alva, teman kuliahnya yang kelak menjadi suaminya, memutuskan untuk berjuang dalam dunia wirausaha. Mereka memutuskan untuk menepaki usaha financial consulting yang diawali dengan tingkatan sales produk keuangan yang memasarkan produknya di tempat keramaian. Bisa dibayangkan betapa berat tanggapan lingkungan yang harus dihadapi. Setelah itu, lulusan terbaik NTU justru memutuskan untuk menjadi sales, tapi ternyata keputusan itu adalah keputusan yang benar. Tidak sia-sia dari sebuah pekerjaan yang ia
jalani membawanya dalam masa kemasannya. Menanjaki karir sebagai financial consultant dari nol hingga pada umur 26 tahun, kurang lebih 4 tahun dari kelulusannya. Ia bisa mendapatkan penghasilan finansial yaitu $1.000.000. Berhasil menjadi miliarder muda dan sukses mengembangkan organisasinya yaitu Mariana Organization atau MRO di Singapura. Meraih beberapa penghargaan diantaranya Star Club President, Top Rookie Consultant of the Year Award, Top Manager of the Year Award, dan Angel Development Award. Selain itu, pada tahun 2006, Mariana dianugerahi Nanyang Outstanding Young Alumni Award oleh Rektor NTU. Kemudian pada tahun 2008 dianugerahi Spirit of Enterprise Award sebagai seorang pengusaha bisnis paling sukses di Singapura dan beberapa penghargaan lainnya. Jurus-jurus Mariana untuk sukses adalah 11. Yang pertama, siapapun berhak sukses. Yang kedua, jangan pernah takut gagal. Yang ketiga, berusaha menjadi yang berbeda. Yang keempat, jeli dalam mengamati konsep kerja. Yang kelima, menghargai proses dan lihatlah hasilnya. Yang keenam, kebebasan finansial, visi yang jelas. Yang ketujuh, kedisiplinan adalah sebuah keharusan. Yang kedelapan, memiliki passion. Yang kesembilan, peka pada peluang. Yang ke-10, berhemat dan menabung. Dan yang terakhir ke-11 yaitu kekuatan iman. Kelebihan buku ini adalah terdapat kata-kata yang menginspirasi dan motivasi pembacanya untuk terus semangat berjuang mempertahankan hidupnya meski dalam keterbatasan. Selain itu, penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan penempatannya settingannya sangat detail. Kekurangan dari buku ini adalah cukup tebal, ada beberapa judul cerita dalam hampir sama, sehingga pembaca dapat mengetahui secara jelas jalan ceritanya tanpa harus membaca secara lengkap. Buku ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang haus akan bacaan-bacaan motivasi. Kisah Mariana yang telah berjuang mati-matian dalam meraih mimpinya dengan menjaga etos kerja dan disiplin yang ketat merupakan inspirasi yang penuh makna. Kita pun merasa terdorong untuk berani bermimpi yang besar, lalu memperjuangkan sekuat tenaga karena Mariana telah membuktikannya. Mimpi besar bukanlah hal yang mustahil untuk diraih, asalkan kita pantang menyerah dan senantiasa menyetarkan Tuhan dalam setiap usaha keras yang kita lakukan. Adapun saran dari saya, di beberapa bagian cerita yang intinya hampir sama tidak perlu ditulis berulang kali walaupun dengan judulnya yang berbeda. Hal tersebut dapat mengurangi tebal buku dan membuat pembacanya tidak bosan. Terima kasih.